Halo semuanya, selamat datang di Psikiatri, podcast kritis, isu terkini. Perkenalkan, nama saya Yuzi Rafana Rosadi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Topik yang akan kita bahas pada kali ini itu cukup unik ya teman-teman, dan sempat ramai diperbincangkan, yaitu perdarahan subkonjungtiva setelah melahirkan. Perdarahan subkonjungtiva ini sendiri adalah pecahnya pembuluh darah kecil pada bagian putih mata atau konjungtiva, sehingga mata tampak seperti berdarah ya teman-teman. Kondisi ini sering sekali membuat banyak orang khawatir. Bahkan tidak sedikit perempuan yang menjadi takut untuk melahirkan karena tampilan mata yang seperti berdarah habis persalinan. Nah, namun apakah kondisi ini sebenarnya berbahaya atau hanya tampak menyeramkan tapi tidak menimbulkan dampak serius? Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, hari ini kita telah bersama narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Yohanes Satria Wibawa, spesialis obstetri dan ginekologi, ahli ilmu olahraga dan klinis, sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Nah, selamat datang dokter. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami di podcast hari ini ya dok. Mungkin dokter bisa menyapa dulu para penonton dok. Ya, halo semuanya, saya Dr. Satria, spesialis UGIN. Saya staf di Departemen UGIN FK Usakti. Baik dok, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi pembahasannya aja dok. Ya, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan dok. Pertama-tama yang pastinya paling penting, apa sih dok yang sebenarnya terjadi pada perdarahan mata saat persalinan? Apakah kondisi ini dapat dipengaruhi oleh cara mengerjakan saat melahirkan atau gimana ya dok? Oke, jadi tadi pembahasan di depan cukup menarik ya. Apakah ini beneran serem kayak kelihatannya atau sebenarnya hal yang simpel gitu? Sebenarnya sih ini memang hal yang sangat mungkin terjadi ya. Jadi itu terjadi akibat adanya pecahnya pembuluh darah kecil di bola mata. Dan itu memang kelihatannya serem, jadi matanya tuh merah banget. Itu dari tergantung seberapa luas perdarahannya. Kalau misalnya perdarahannya cuma di satu titik kecil ya matanya nggak merah banget. Tapi kalau yang pecah cukup luas ya jadinya matanya merah banget. Yang lagi rame itu sebelumnya itu kan matanya merah sekali ya. Itu ya cukup menyeramkan. Tapi sebenarnya itu kalau kita bicara masalah fungsi dari mata yaitu untuk melihat, itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Baik dok, mungkin kalau gitu saya ada follow up question nih dok. Okay. Jadi itu bagaimana sih teknik pengerjaan dan pernapasan yang benar saat melakukan persalinan biar untuk mengurangi risiko terjadi perdarahan ini dok? Ya. Sebenarnya sih ini makanya ibu-ibu yang mau persalinan normal itu yang mau mengerjakan tuh baiknya latihan dulu memang latihan pernapasan ya. Jadi yang mungkin bikin pecahnya pembuluh darah kapiler di mata itu akibat manuver falsafa yang dilakukan oleh ibu hamil. Jadi falsafa tuh ibunya tahan nafas sambil ngeden gitu kayak gitu. Nah itu kalau nggak cuma ibu hamil aja gitu, semua orang kalau misalnya melakukan manuver falsafa yang terlalu lama itu tekanan intratorakalnya akan meningkat ya, jadi akan meningkatkan tekanan juga ke atas ke venanya, jadinya bikin pembuluh pecah. Jadi kita suka nyaranin tuh kalau misalnya ibu lagi tahan nafas terus lagi ngeden itu sambil tiup nafas pelan-pelan. Jadi habis tarik nafas sambil ngeden. Jadi jangan gitu. Itu tujuannya untuk mengurangi tekanan di intratorakal supaya pembuluh yang di belakangnya itu nggak jadi ini juga tekanannya meningkat juga. Jadi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pecahnya pembuluh darah di mata tadi. Baik dokter, terima kasih dokter banyak. Saya ada pertanyaan lebih lanjut nih dok. Ya. Apakah terdapat kondisi tertentu yang dapat meningkatkan risiko terjadi perdarahan mata dok? Mungkin seperti ada hipertensi atau preeklampsia, itu bisa ngefek kan dok untuk risiko yang dia perdarahan? Oke. Sebenarnya bisa ya. Jadi kan kalau misalnya adanya tekanan darah yang tinggi gitu ya, baik itu hipertensi dalam kehamilan ataupun bahkan preeklampsi, itu kan akan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darahnya. Tapi itu bukan jadi bukan jadi hal yang kasar terjadi pada pasien preeklampsi, dan itu bukan berarti pasien preeklampsi langsung punya kecenderungan ke arah hematom subkonjungtiva gitu. Enggak. Tetap faktor utamanya adalah pada saat pengerjaan pada saat persalinan itu. Jadi dari cara pengerjaannya, dari lamanya falsafa manuver yang dilakukan oleh ibu hamil pada saat pengerjaan. Tapi kita harus hati-hati juga kalau misalnya ada pasien yang mengalami gangguan dari koagulasi misalnya ya, ada gangguan faktor pembekuan, itu kan kalau ada perdarahan akan sulit untuk berhenti ya. Jadi mungkin pada saat dia melakukan falsafa manuver dia ngeden terlalu kuat, tahan nafas terlalu lama, jadi pembuluh darah pecah dan itu susah untuk
berhenti darahnya, jadinya perdarahannya akan lebih luas gitu. Jadi kita harus cari tahu juga tuh kondisi pasiennya gimana, ada gangguan faktor pembekuan atau enggak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak connect dok sama pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya sudah terjadi perdarahan nih dok, berapa lama sih dok masih dianggap normal untuk perdarahannya dan kapan dokter harus waspada? Yang paling kita dari yang serem dulu ya. Kalau yang paling harus takutin tuh kan kalau udah mulai mengganggu fungsi utama dari mata ya, yaitu untuk melihat. Kalau sampai mengganggu visus, berarti udah ada masalah di kornea atau di bagian di retina ya. Padahal harusnya kalau cuma hematom subkonjungtiva akibat proses persalinan itu akan terresorpsi sendiri kurang lebih 2-3 hari. Walaupun kelihatannya serem banget itu ya, merah gitu matanya, tapi itu ya nanti akan reda sendiri. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan ke pasien bahwa itu memang kelihatannya menyeramkan, tapi sebenarnya proses yang di belakangnya itu nggak menakutkan itu. Cuma itu kita kasih tahu ke pasien, biasanya ini akan terserap sendiri darahnya kurang lebih 2-3 hari dan nggak akan mengganggu visus. Kalau udah keluar dari itu, misalnya 3 hari kok masih merah banget gitu, atau lama-lama pandangannya mulai berkurang gitu, mulai kabur, itu ya tandanya harus ke dokter mata ya. Jangan balik ke dokter lagi gitu ya. Objinnya harus tahu, tapi ya harus pertimbangin juga karena ini urusannya mata, kita harus kolaborasi sama dokter spesialis mata. Mungkin saya ada follow up question mengenai yang perdarahan mata ini dok. Apa kondisi ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan permanen dok? Kalau misalnya emang udah lama banget dok, seperti yang dokter jelaskan tadi, lebih dari 2-3 hari dok? 3 hari ya. Apa ada? Sebenarnya kalau masalahnya hanya di hematom subkonjungtiva itu harusnya sih enggak akan sampai bikin gangguan penglihatan, apalagi sampai kebutaan permanen itu harusnya enggak. Tapi ya balik lagi, tiap orang memiliki kondisi dasar yang berbeda-beda gitu. Kita nggak tahu apakah orang ini murni mengalami hematom subkonjungtiva atau ada penyakit lain gitu. Misalnya seperti mungkin dia udah ada masalah di kapil di pembuluh darahnya, mungkin ada masalah diabetes, atau dia mengalami masalah lain, ada glaukoma atau segala macamnya, itu ya kita harus memikirkan luas lah sampai ke arah situ gitu. Jangan kita fokusnya hanya di iya nih, kita udah pernah baca hematom subkonjungtiva tuh aman kok, sebenarnya hilang. Jadi jangan penting di situ, kita harus cari ada nggak sih yang mungkin akan mempersulit dia atau bikin ini tuh jadi komplikasi yang berkepanjangan. Baik. Kalau gitu saya ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalkan ada ibu udah lahirin dok, pas pertama kali dia terjadi perdarahan subkonjungtiva, kira-kira untuk persalinan berikutnya bakal terjadi lagi nggak dok? Mungkin resikonya tinggi atau ya kita sih berharapnya enggak ya, tapi kalau kan kita udah tahu nih sekarang kenapa sih bisa kayak gitu, ada masalah dengan cara dia mengejar gitu. Jadi kita udah bisa ngajarin ke dia, bu, ini kemarin kemungkinan salahnya begini loh, jadi nanti untuk yang berikutnya kalau bisa normal lagi, nanti ibu ya diajarin kita cara ngejarinnya gimana, cara nafasnya gimana gitu. Dan itu sih harusnya nggak jadi penghalang seseorang untuk mencoba untuk persalinan normal selanjutnya ya. Jadi kalau untuk metode persalinan harusnya kita tetap melihat dari indikasi obstetri ya, kondisi ibu dan janin. Kalau kecenderungan ke arah berulang lagi si hematom subkonjungtivanya, ya mungkin aja, kita nggak tahu setiap orang kondisi yang mendasari apa. Tapi kalau dari cara mengejar harusnya bisa kita perbaiki. Baik. Kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah, ada nggak sih dok cara mencegah terjadi perdarahan mata ini selain yang dokter udah bilang tadi? Kalau misalkan tekniknya kan itu non medikamental saya dok. Kalau misalkan secara medis lainnya mungkin ada teknik lain kan dok, mungkin seperti kontrol tekanan darah atau bisa minum tin, itu efeknya dok? Sebenarnya sih enggak sih ya, enggak segitunya gitu. Maksudnya bukan yang pakai obat apa kita jadi bisa menurunkan kemungkinan hematom subkonjungtiva gitu sih, enggak ya. Tapi kita kayak tadi, kita harus lihat underlying condition di pasien ini, ada nggak yang kira-kira bikin kondisi jadi memberat. Kayak tadi kan pertanyaannya seperti hipertensi, preeklamsia gitu ya, itu kita kontrol gitu. Kalau ada gangguan koagulasi ya kita beresin dulu tuh, jangan sampai mendekati persalinan itu belum beres urusan gangguan faktor koagulasinya, karena kita udah tahu kalau persalinan itu udah pasti berdarah. Nah mungkin enggak ya kan, ada plasenta lepas, ada spiralis terbuka, itu pasti akan ganggu pendarahan. Kalau kita nggak beresin urusan
gangguan faktor koagulasi terlebih dahulu di awal, ya kemungkinan bisa terjadi yang paling berarti ya ada peredaran postpartum dan komplikasi kata lainnya. Contohnya kalau misalnya ada hematopoiesis primitiva, dia susah berhenti peredaran. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Kan banyak perempuan menjadi takut dok menjalani persalinan normal setelah tahu bahwa bisa berdarah ya dok. Mungkin ada pesan ya dari dokter untuk para perempuan khususnya ibu hamil agar tidak salah memahami kondisi tersebut dok. Oke. Ya, jadi pertama nih saya sih selalu berusaha jelasin ke pasien tuh bahwa kita harus tahu normalnya kondisi badan kita tuh kayak apa. Jadi kita tahu bagaimana cara kita mensiasati tubuh kita, khususnya para perempuan ini, untuk beradaptasi dengan kehamilan dan proses persalinan. Jadi makanya semuanya itu harus dengan persiapan. Ya. Kalau misalnya memang dari awal sudah nggak ada indikasi sesar, mau persalinan vagina, ya belajar caranya gimana, cara menenangnya gimana, cara nafas gimana, itu juga dilatih ya. Cara nafasnya kita harus rutin beraktivitas fisik, olahraga, supaya kita nafasnya tuh pada saat persalinan ya bagus gitu ya, nggak nafasnya pendek-pendek, nantinya juga nggak panik. Itu sangat menolong sih untuk bisa mengurangi risiko terjadinya hematopoiesis primitiva di persalinan berikutnya gitu. Dan kita harus kasih tahu juga bahwa kalau misalnya kita lihat orang kayak gitu, terus dia ya ini kan sayangnya nih ada orang yang heboh ya, bikin video dengan matanya masih dalam kondisi merah banget gitu, ya siapa yang nggak takut gitu ya, orang awam pasti semua takut. Dan ya itu karena itu muncul di sosial media, jadi kita harus counter juga pakai sosial media gitu. Kita kasih tahu bahwa itu merupakan ya memang salah satu konteks yang dapat terjadi persalinan, tapi itu bukan kondisi yang bahaya atau mengancam nyawa gitu, dan tidak mengganggu visus famili. Baik pemirsa, jadi saya izin menyimpulkan untuk pembahasan dengan dokter yang tadi sudah dilakukan. Karena pecahnya pembuluh darah kecil akibat tekanan saat mengejar, kondisi ini memang terlihat menyeramkan, tetapi sebagian besar tidak berbahaya, tidak mengganggu penglihatan, dan dapat membaik sendiri dalam beberapa hari. Pencegahan dapat dilakukan dengan latihan teknik nafas dan mengejar yang benar, serta kontrol rutin selama kehamilan, terutama pada ibu dengan hipertensi atau gangguan pembekuan darah. Namun, bila disertai penglihatan kabur, nyeri hebat, atau keluhan mendetak, sebaiknya segera diperiksa ke dokter. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Jadi untuk ibu di luar sana tidak perlu khawatir karena hal ini normal. Sudah terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita hari ini dok. Sebelumnya terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk ibu pada hari ini dok. Semoga Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga diskusi hari ini bisa mengubah wawasan kita semua ya dok. Ya. Saya Yuzia Rafana Rusadi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode psikiatri selanjutnya. Bye-bye.